Hai, selamat siang The Sounders. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bersama saya Titi dan Ayung. kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama satu komunitas yang benar-benar unik banget. Nah, ini kita perkenalkan dulu ya. Dengan siapa kok? Calvin. Dengan kok? Dengan Andrew. Saya dengan Yoni. Oke, dan tiga orang ini berasal dari komunitas yang sangat teramat unik. Kita bakalan kulik lebih dalam. Apa sih komunitas yang bakalan kita bahas ini? Kita mulai ya. Kok Kelvin, Ya. boleh tahu nggak sih kapan nih terbentuknya tim LB gitu? Oke. Jadi terbentuknya tim lalat balap itu sebenarnya teman-teman itu kita dari sesama member Greenfly ya, komunitas sepeda di PIK 2. Jadi pada saat ada mau suatu race itu akhirnya kita mulai memilih tim dan akhirnya kita terbentuk itu kurang lebih di bulan November ya teman-teman ya. Ya, Bulan ini random November. banget ya. Random banget ya. waktu itu ya. November tahun kemarin. Ya, tahun kemarin tahun 2021. Berarti 2021. baru berapa bulan dong ya? Kurang lebih kayak nggak nyampe 6 bulan ya. Nggak nyampe 6 bulan. Berarti baru dong ya kalau Masih lalat baru balap ini banget baru gitu banget ya. ya. Baru anak masih kemarin cabang bayi deh. Oh, berarti lalat balap ini sama si Greenfly ini dua komunitas yang berbeda gitu. Actually kita sama. Jadi semua lalat balap tuh membernya sebenarnya dari Greenfly. Karena kita sebenarnya awalnya tuh hanya komunitas penghobi goes. Oke. Tapi karena ada race JBL 75 tahun pada saat itu, kita akhirnya yuk iseng kita ikut race yuk bareng-bareng. Akhirnya kita terciptalah si lalat balap ini gitu. Oh, lalat balap ini terciptanya baru. Iya, Ya. betul. Nah, ini aku ada satu hal yang unik banget nih. Lalat balap. Kenapa sih namanya lalat balap? Kenapa harus lalat? Karena kalau lalat pelan kayaknya jadi kurang keren. Iya kayaknya kalau kayak gitu ya. Kenapa nggak keong balap, siput balap? Kenapa harus lalat Kayak balap? yang racun bro. Coba. Atau naga balap kan lebih keren. Karena sebenarnya actually Greenfly tersebut kan sebenarnya lebih artinya itu lalat ya. Dan kita tetap respect founder kita, komunitas si Greenfly ini. Akhirnya kita bikin something yang unik. Akhirnya kita bikin juga namanya lalat. Lalat apa nih? Lalat pelan kan kurang keren ya. Akhirnya kita bikin ya udah lalat balap gitu. Oke, mungkin dari segi logonya gitu lalat balap ada, maksudnya ada filosofinya atau apa nggak kok? Maksudnya bisa jelasin mungkin kan kadang. Logonya itu tadi yang di sini ya. Iya, logo Iya. lalat balap tuh yang tadi. Sebenarnya kalau logo sih lebih banyak campur tangannya si Pak Andrew. Jadi boleh di Pak Andrew dibantu jelaskan. Karena sama kita berdua tuh yang cari idenya di logonya, tapi lebih banyak dikembangin sama Mr. Andrew. Oh, berarti Oke. ketuanya Koko Andrew nih. Oh bukan, ketuanya. bukan. Oh, bukan. Ketuanya tetap ini. Oh, Tetap kita rame-rame lah ya. sebenarnya ketuanya rame-rame. Kita Kita tuh saling aneh ya manggil, sebenarnya. kita saling manggil Semuanya itu kita panggilnya kapten. Oh, kapten. Jadi kan nggak kapten di sini. Oh, berarti ibaratnya ketuanya bareng-bareng lah Iya, di sini. ketuanya kolekan. Bareng-bareng. Oh, gitu. Gini. Nah buat logo random banget ya. Random. Kita tuh sebenarnya nyari inspirasi pertamanya kita nyari lalat yang aero. Iya, lalatnya sebenarnya yang bisa lalatnya ngebut ya. Harus Kayaknya ngebut yang ada kayak Iya. kenceng gitu ya. Tapi saking kita pusingnya udah kasih helm lalatnya, udah dikasih roda lalatnya, nggak ada yang keren-keren ya. Tapi akhirnya tiba-tiba lagi browsing-browsing kita kayak inspirasi kayak ini keren nih lalatnya Ya, tapi kayak. memang aku pas pertama kali denger lalat balap, apaan tuh lalat balap? Nah, tapi langsung ini kan langsung inget kan. Lalat balap gitu kayak. Catchy banget kan. Iya. Kecil. Ya, maksudnya gampang diinget gitu kayaknya lalat balap apa sih gitu, jadi kayak pengen buka penasaran gitu. Nah, iya. Nah, kan kalau aku lihat nih di Instagram gitu kan aktif nih lalat balap nih, kayak banyak acara goesnya. Kalau boleh tahu untuk acara-acara itu kan pasti ada support dari berbagai macam pihak dong. Betul. Ya, LB tentunya. ini sendiri disupport sama siapa sih kalau boleh tahu? Kok Yoni boleh nih bantu Ya, nih. terutama kita disupport dari Greenfly, emang dari komunitas sepeda kita, dan dari GBL juga support full untuk tim lalat balap kita ini. Oh, JBL supporternya Yes, berarti ya. GBL Oh. adalah sponsor kita kok. Wah. Iya, thank you banget sama Iya, JBL thank you ya. banget, Kita ya, disupport JBL. banget ya. Di jersey kita semua jersey racing kita pun Jersey. tertulis GBL di depan. Oh iya, aku juga dipakai jersey JBL Ah, iya. nih Oh, ini guys. semua. Keren, Aku juga kan? JBL nih. Ini JBL beda sendiri, JBL orange. Ini kenapa ya? Kalau JBL. Nah, kalau boleh tahu nih untuk koko-koko semua, selama terbentuknya lalat balap ini kurang lebih 5 bulan, prestasi apa sih yang udah dicapai sama lalat balap nih selama ini? Boleh dijelasin mungkin? Cap. Ayo, Dok. Jadi first time kita ikut yang JBL 75 tahun anniversary itu, disitulah kita juara 3. Wah. Wah. Jadi pertama kali ikut race dan juara 3 dan kita
apa ya, kayak luar biasa happy sih, karena kita udah effort, kita udah latihan 3 minggu berturut-turut dan akhirnya itu bisa menang. Itu masih bisa inget banget ekspresi pertama kali Captain Yoni. Wah, kita bersyukur banget sih waktu itu gitu. Ya tapi menurut aku sih lalat balap nih kayak aku pikir tuh tadinya udah lama ya terbentuknya, ternyata baru 5 bulan sih, amazing banget sih. Iya. Terus kemarin katanya masih sempat podium juga ya barusan. Oh ya, gimana? Ya, Dijelaskan. bulan 3 kemarin Aeros ada mengadakan event lomba sepeda dan ternyata itu event nasional. Jadi bukannya hanya beberapa komunitas. Dari luar pulau pun sama luar daerah sempat datang ke Jakarta buat ikut event ini. Kita dari tim Master B kita dapat juara 3 lagi. Wow, Dan gila. itu luar biasa Keren banget banget. karena setahu saya itu kan juga banyak diikutin oleh mantan atlet dan atlet-atlet betul. nasional juga ya. Banyak diikuti oleh atlet aktif lah ya Dan kemarin. nama-nama besar yang dulu-dulu Betul. yang sering podium, Betul, nyatanya lo orang bisa podium 3. Dan kita lalat balap, kenapa kita happy? Karena di situ kita lihat tim underdog. Kita penggoes pandemi lah ya, baru mulai di saat pandemi. Tapi ternyata bisa bersaing sama mereka-mereka yang udah cukup lama aktif di dunia sepeda sih. Bahkan kurang lebih pada saat kita lahir mereka udah goes ya. Nah, Bener banget nih. Kita belum goes, mereka udah juara nasional. Iya, karena banyak atlet. Ya berarti mengalahkan senior-seniornya lah ya ibaratnya ya si lalat balap ini. Ya, Masih bersaing lah ya. ya bersaing lah. Kita juga nggak terlalu expect ya sampai maksudnya gimana kan boleh ya. dibilang kan baru hitungan berapa bulan lo orang Iya. terbentuk. Iya, Dan iya, itu iya. bisa sampai podium 3 itu latihannya itu seminggu berapa kali gitu. Pengen tahu nih saya. Seperti yang saya bilang tadi ya, pagi sore ya kayak restoran Padang ya. Nggak, sorry, itu cuma bercanda. Sebenarnya kita pagi itu kita dari jam 7 ya, kadang-kadang bisa sampai jam 8, sampai jam 9, tergantung menunya masing-masing dari teman-teman, dari coachnya kita juga gitu. Oh berarti ini latihannya ada coachnya ya, maksudnya ada pelatihnya masing-masing gitu. Ya, betul. Ada coachnya juga. Bukan pelatih masing-masing sih, pelatih untuk tim lalat Oh untuk balap. tim lalat balapnya. Iya. Oh, oke. Tapi saya salut sih sama orang-orang yang bisa sepedahan jauh gitu, kayak wow strong banget gitu. Saya cowok-cowok yang bisa sepedahan jauh gitu kayak wow, karena aku sendiri juga kan jarang nih sepedahan. Pernah sih coba sekali sepeda, cuma kayak aduh capek banget. Jadi gimana? Jadi rata-rata itu seminggu itu bisa berapa kilo sih? Pokoknya kalau Buat totalnya latihannya? kurang lebih berapa ya? 200 Kurang lebih 300 sih. 200 sampai 300 ya. Minggu Tergantung 300 sebenarnya tergantung ya. menunya juga gitu, Pak Yung. Beda-beda. Kurang lebih 300 kilo dalam seminggu 300 kilo? kita goesan. 300 kilo seminggu. Jadi kurang lebih satu hari 50, ada yang 70, ada yang 80, 100. ya, 100. Nah, kamu sendiri kalau naik mobil itu seminggu berapa kilo? Jangan-jangan kilometernya kalah sama kita ya. Kalau sama sepeda kita. Waduh, iya, dalam Tapi sepeda aku ya, kadang kilometernya. masih agak sedikit ini sih, kalau misalnya kayak gue jauh-jauh gitu, kok sorry ya ini aku nanya, kalau misalnya kayak jauh-jauh keluar kota itu benar-benar start dari Jakarta goesnya atau dari Jakarta naik mobil dulu nih, terus sampai sana baru naik sepeda. Kalau sama Masa naik mobil ya? Tergantung event sih ya. iya. Kalau memang ada beberapa kita rute dari Jakarta, kayak ini kok Andrew belum lama dari Jakarta Tegal ya kok ya. Oh iya. Nah itu goes 325 kilo kurang lebih. Jakarta sampai Wah, Tegal dari- goes. Atau Demi di makan sini. sate. Wow. Ya. Enggak ada mie makan Lapar, warteg kan lapar. warung Tegal ya. Warteg, iya, Kan benar warteg juga sono ya. beda ya Iya, rasanya iya. ya. Tapi itu istirahat kan kok. Oh makan istirahat. dong. Ya istirahat di Indomaret. Iya sih, wow. Amazing banget ya. Nah, kalau untuk boleh tahu nih, siapa aja sih yang boleh ikut lalat balap? Kalau saya boleh ikut lalat balap. Boleh banget. Kita lagi sebenarnya kita lagi ngomongin ya, kita mau buka lalat balap buat women ya. Oh, Nah, siapa iya, tahu yang iya, jadi iya. yang Siapa tahu pertama tertarik mungkin nih. kan. Oh, jadi lalat balap ini cowok semua. Iya, Sementara betul. cowok. Berarti, Iya. berarti sementara jantan semua nih. Oh, berarti saya nggak bisa dong kalau ikut lalat balap. Ya mungkin kamu udah jadi yang the first ya nanti Iya, ya. Ya, ayo. kok udah datang direstuin belum aja. kita alat balap woman? Iya sih, kayak Dia saya pertama mau nanti. daftar Iya nih dong, jadi lalat peserta balap pertama. nih. Soalnya kayaknya menarik nih, pengen nih masuk lalat balap. Syaratnya apa aja sih? Nah, kalau misalkan mau masuk lalat balap, boleh kontak Mr. Ayung. Karena dia memang dewan pembina yang lalat balap. Dia juga salah satu petinggi di Greenfly. Jadi sebenarnya gampang kok, syaratnya tuh kita harus at least kita coba dulu deh. Gue sama Greenfly dulu, itu dulu aja ya kan? Oh, ada trialnya. Iya, Boleh jadi coba. gue bareng dulu sama Greenfly. Misalkan kalau emang udah niat mau masuk ke lalat balap, ya udah ikut kita di hari. Kita jadi ada 2 ya. Biasa kita ada collab bareng Greenfly juga. Kita goes bareng sama komunitas, nggak cuma kita Oh, latihan doang. oke, Jadi oke. kita sekarang tentuin hari Selasa terus kita selalu ada speed play. Jadi kita main Speed speed yang ngebut-ngebut dikit lah ya. Iya. Nah itu kita bareng Greenfly itu tiap hari Selasa, itu boleh banget ikut.
boleh langsung join. Oh, Atau nice, yang nice. pengen jauh-jauh, pengen nyobain 100 kilo, minggu tuh biasa kita ngadain Sandurance. Oh, biasa latihannya berarti Selasa sama Minggu. Itu yang buat bareng-bareng komunitas. Buat bareng-bareng komunitas. Jadi yang pengen join, pengen ikut main bareng kita, ikut aja langsung, kita pasti hadir di hari Selasa. Sama Minggu ya. Selasa sama Minggu gitu Kalau- kurang lebih. Kalau untuk pendaftaran, ada biaya pendaftaran kah atau apa atau gimana tuh biasanya? Nggak ada Kalau sih ya. komunitas nggak ya, free ya. Join dulu Join. aja. Join dulu aja. Kalau misalkan nanti pada saat Selasa atau Minggu aktif, terus emang mau improve dan emang want to be to the next level ya, mau prestasi ya mungkin itu nanti bisa kita bantu-bantu sama-sama ya sama teman-teman. Wah boleh nih ikut balap, Iya. baru nanti kita sortir lagi gitu. Oh oke, berarti untuk awal-awal itu masih join aja gitu Join ya, dulu ikut aja, trial join dulu aja. ya. Karena kita juga masih Betul. cabang bayi, kita Iya, masih iya, kita kayak juga. baru banget gitu loh. Nggak ada prosedur jelasnya juga sebenarnya Betul, kan. iya. Tapi syarat utama minimal harus aktif dan jadi member Green Flyer. Oke. yes, Betul, Green Flyer komunitas sih. Kayak komunitas. Kalau boleh tahu nih anggotanya Lalat Balap sekarang ada berapa nih anggotanya? So far yang kita baru 11 ya. 11. Tapi 11 ya. kurang lebih 11 sampai 15. 11 sampai 15 Karena kan beberapa ada yang lalat balap tuh yang intens ikut training, ada yang masih mungkin ada yang berhalangan kerja atau apa. Jadi kita Oke. sekarang yang kita lihat yang baru terbentuk itu yang pakai skin suit, yang pakai jersey baru tuh baru 11 ya teman-teman ya. Tapi membernya si Greenfly sendiri sih ada 600 lebih. Betul ya Oh, itu. iya. Oke. Nah, untuk visi misi kedepannya nih harapan koko-koko semua dengan terbentuknya Lalat Balap ini kedepannya visi misi supaya menjadi lebih baik, supaya komunitas ini lebih besar lagi apa sih visi misi kedepannya? Gimana? nih? Kok Yani? Dulu jelasin. Mulai dari sini dong sekarang kan. Ya, gantian ya. Visi misi kita Ya dijelasin kita satu-satu ya. mau ajak sama-sama teman-teman komunitas sepeda. Kadang kan ada beberapa mereka mungkin goes kurang gitu kuat atau mereka kurang bisa improve karena mereka goes solo ride kan. Iya, Dengan benar. adanya kita Lalat Balap kita bisa bantu mereka buat improve, kita bisa bantu mereka buat ke Sharing. jenjang selanjutnya, kita bagi pengetahuan, bagi ilmu. Betul. Dan berharap ya semua orang yang goes jadi lebih banyak ya karena kan jadi hidup sehat. Iya, Kita benar. bisa bawa hal yang positif ke mereka semua. Kalau dari Ko Andrew, gimana? Kalau dari aku tuh kayak visi misi kita tuh lebih kayak gimana sih sepeda itu kan sebenarnya ada berapa orang tujuannya berbeda-beda ya. Ada yang memang mau main ke racing, ada yang memang mau ikut lomba, ada yang mau perform gitu-gitu ya. Dan itu biasa wadahnya kekurangan sebenarnya. Iya benar. Jadi visi misinya tuh kita tuh pengen bikin suatu wadah di mana mereka bisa belajar sepeda yang racing tuh benernya gimana, nggak asal gitu loh. Jangan asal-asal sepeda nanti salah, nanti kecelakaan atau apa. Kita pengen kasih ilmu-ilmu yang bener gitu sebenarnya buat ada wadah lah ya. Setuju, tempat. ya setuju banget betul. Kalau menurut lu gimana Dok? Sebenarnya semuanya udah disampaikan sama Captain Gawi sama Andrew. Cuman saya bisa kasih sharing sedikit pengalaman saya. Jadi saya tuh gue sebenarnya udah cukup lama ya. Dari tahun 2012 itu udah ketemu Ko Ayung. Tapi Itu sempat vakum ya. vakum lama gitu. Jadi pada saat kita gue lagi pandemi cyclist ini, sebagai pandemi cyclist ya, saya ngerasa ya udah gue gitu-gitu doang, terus ikut peloton, terus belajar narik, belajar main speed atau gimana. Tapi begitu saya ikut lalat balap ya, saya ngerasa visi misinya itu lebih ke improvement sih. Dari yang dulunya itu goes cari keringet, goes speed, tapi mulai mau masuk ke jenjang yang mungkin prestasi. Tapi kita sebenarnya intinya visi misi kita adalah kita welcome sama teman-teman yang mau improve bareng. Yuk ikut lalat balap, kita improve sama-sama. Mungkin ya prestasi itu bonusnya gitu. Oh, Baik itu kurang lebih. Oke. Betul. Nah, terakhir nih pertanyaan dari saya. Terakhir nih, jangan bosen ya. Ya. Nah, tips untuk goeser lain nih supaya bisa lebih meningkatkan performanya itu apa sih? Ada tips-tips khusus nggak? Gitu. Mulai dari dokter. Kalau performa itu harus dimulai dari Koyoni dulu. Oh, gitu. Semua sama sih ya kalau menurut saya penggoes juga nggak ada yang kuat atau nggak ada yang lemah karena kayak saya mungkin setiap hari goes nanti performa kita akan meningkat dengan sendirinya. Oh iya Ya benar. jadi memang mesti jam terbang sih ya Pagi sore. pagi sore atau endurance seperti Ko Andrew dia bisa sampai goes 300-400 kilo. Itu nanti dengan performa kita di race itu akan ngebantu banget. Jadi intinya harus sering latihan. Sering latihan gitu betul. ya. Kalau dari Ko Kalau Andrew menurut aku sih yang paling penting itu konsistensi sih. Kalau di Konsistensi, sepeda, ya. beneran key-nya itu konsisten. Konsisten. Setiap kali nge-skip, setiap kali ada bolong, itu yang bikin drop. Bikin Sering performanya banget tuh. aku lihat anak-anak yang pada main
Karena liburan, istirahat seminggu 2 minggu, ngedrop. Sebenarnya itu jahat banget ya kayak gitu. Konsistensi itu matters banget. Setiap kali Olahraga sepeda kita tuh jahat ya. jahat ya. Racun banget, bener nggak bisa berhenti. Sekali diberhentiin langsung lemes. Oh iya, kayak orang fitness aja ya Iya, kalau persis begitu. ya. Sama juga kali ya. Tapi Iya. masih lebih stres sepeda deh, karena kalau fitness saya 2 minggu ngelatihan, latihan power masih ada. Iya. Cuman kalau sepeda 2 minggu nggak sepeda nggak akan ada power. Nafas pun akan heart rate-nya akan tinggi. Oke. Langsung banget ya. Langsung banget. Terakhir nih dari dokter Jaico di sini mirip Jaico nih. Banyak yang bilang sih begitu, Banyak yang Mas. bilang ya. Dari ini ya, dari Monas yang liatnya. Jadi kalau menurut saya flashback lagi deh pengalaman saya ya. Sebelum saya ini. Jadi saya dulu juga pertama kali ketemu Mr. Yoni itu juga dulu performa Mr. Yoni itu jauh di bawah kita-kita. Dia baru ikut, dulu tuh kita sudah bisa speed AVG 40, 42. Koyon itu masih ikut baru banget deh. Tapi karena dedikasi, terus karena konsistensi, jadi akhirnya sekarang justru Koyon itu yang bisa ngebawa speednya peloton kita. Karena jadi- ibaratnya si Koyon itu kayak semacam mendobrak speed lah. Gitu loh. Gerbongnya sekarang ya. Gerbong keretanya sekarang. Nah, Jadi inilah ya kepalanya ya Yes. untuk anak-anak yang lain. untuk speed pokoknya luar biasa, Koyon ini harus ada di peloton. Betul. Gitu. Wah, seneng banget nih ngobrol sama tim Lalat Balap. Semoga kedepannya Lalat Balap bisa semakin besar lagi, Amin. semakin baik lagi, terus semakin banyak prestasi. Terima kasih ya kok udah mau dateng Thank di you. podcastnya Thank The you. Sound. Aku Thank ada you. sedikit kenang-kenangan nih, boleh ya? Boleh. Boleh. Wah, benar-benar disupport sama JBL terus ini. Oh, JBL iya itu nih, selalu thank you support banget. balap dan GF ya, selalu ya. Selalu. Luar biasa. Hadiahnya itu nggak berkesudahan gitu. Thank Iya. you banget buat JBL. Waduh, thank you banget. Ini saya mau kasih sedikit hadiah support dari JBL untuk Ya, thank you. diterima ya, Ya. dipakai ya. Ini. Ini untuk Ko Andrew, Thank Wah, you. ini bakal bisa nambah speed Thank nih. you. Ko Yoni. Wah, Thank you. kenceng nih. Jadi heart rate 180 nggak berasa pakai ini ya? Iya, harganya langsung turun. Ini untuk Ko Yung juga Wis. dikasih. Dapat Iya, juga. thank you. Thank you. Oke, terima kasih ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget ya. Nice Thank you, banget. thank you. Semoga kedepannya semua lebih baik lagi ya. Amin. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, demikian The Sounders ngobrol-ngobrol kita sama tim Lalat Balap, tim yang sangat memberikan inspirasi. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Thank you The Sounders. See you.